Ada yang bilang, katanya kalau orang sudah tua itu ada beberapa organ yang nggak usah diapa-apakan, itu udah rusak sendiri. Kali ini saya mau bahas mengenai memang ada 5 organ yang pasti akan rusak saat tua, tapi kalau kamu nggak melakukan ini. Apa itu? Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya ingin bahas mengenai statement banyak orang yang berpikir bahwa kalau tua itu sudah pasti atau sudah wajar sakit-sakitan. Nah, zaman-zaman dulu kalau orang bilang kalau usia-usia udah mulai menginjak ke 30, ke 40, 40 ke 50, yang diomongin selain pekerjaan adalah gimana kondisi kesehatannya, ya angka kolesterolnya berapa. Nah itu ya, jadi tolong ya buat yang sudah nonton video ini, nah nanti kalau ketemu temennya jangan berpikir kalau tua ya udah sakit-sakitan itu wajar gitu, karena kalau sudah tua itu sakit wajar itu udah old school, udah orang-orang dulu yang berpikir seperti itu. Sekarang kalau kita udah melek yang namanya edukasi, jangan berpikir seperti itu lagi. Lah tapi katanya ada yang bilang seperti itu dok, kalau organ itu sudah tua nggak diapa-apakan juga akan rusak-rusak sendiri. Nah tunggu dulu ya, kali ini saya ingin jelasin bahwa kenapa itu dianggap wajar. Pertama, karena orang punya mindset seperti ini, masih muda boleh makan apa aja ya, metabolismenya masih bagus, nikmatin aja masa mudanya gitu. Yang kedua ya, banyak orang yang menolak tua itu hanya soal penampilan luar. Nah banyak orang yang spend banyak dana untuk memperbaiki penampilan di luar gitu ya, melakukan segala macam treatment wajah, treatment body. Nah saya bukan mengatakan bahwa itu nggak penting, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nah tapi masalahnya penampilan yang di luar itu tidak selalu inline dengan organ atau kondisi kesehatan metabolisme kita. Nah justru itu ya yang banyak orang kelewatan. Akhirnya apa? Yang di luarnya didempul ya, tapi dalamnya nggak bagus gitu ya. Nah makanya kalau kita bilang tua itu pasti sakit, nah itu sebetulnya kurang tepat. Perlu kita tahu bedanya apa sih antara usia kronologis sama usia biologis atau usia metabolisme. Nah, usia kronologis itu adalah jumlah tahun sejak seseorang lahir. Gampangnya kalau di Indonesia adalah usia KTP. Ya. Nah, jadi ini tidak menggambarkan mengenai kondisi organ, apalagi kondisi metabolisme kita atau cadangan fisiologis kita. Yang kedua, bedanya apa dengan tadi yang namanya adalah usia biologis. Nah, usia biologis atau usia metabolisme itu adalah ukuran seberapa tua seseorang itu secara biologis berdasarkan fungsi organ, sistem seluler, dan cadangan adaptif. Jadi ini bukan soal tanggal lahir kita, ya, bukan soal kita usia KTP kita kalau kita di Indonesia. Nah, jadi artinya apa? Usia kronologis itu tidak sama dengan usia biologis. Yang sering-sering misalnya cek-cek body fat di BIA atau DEXA scan, biasanya mereka udah lebih paham nih. Ya, ada tulisannya adalah body age gitu biasanya di sana ya. Nah, tapi kali ini saya ingin jelaskan lebih detail mengenai apa sih usia biologis itu ya. Nah, memang ada beberapa fungsi organ yang riskan terganggu ketika orang itu menua secara kronologis. Apa yang riskan? Riskan itu artinya punya risiko lebih tinggi ya. Jadi tidak pasti mengalami masalah, tapi punya risiko yang lebih tinggi. Yang pertama adalah jantung dan pembuluh darah. Biasanya akan kehilangan elastisitas pembuluh darahnya. Jadi seringkali saya berikan analogi itu ke pasien seperti selang ya. Jadi kalau kita punya selang, kalau selangnya itu elastisitasnya udah mulai terganggu, dia biasanya akan gampang robek selangnya itu. Nah, kemudian juga fungsi endotel. Nah, itu adalah lapisan pembuluh darah kita ya. Itu yang biasanya juga akan terganggu. Nah, yang kedua adalah organ otak. Nah, otak itu juga masih berhubungan dengan pembuluh darah, tapi dia punya fungsi yang lebih berbeda ya. Jadi ada banyak syarafnya di sana. Nah, biasanya yang mengalami penurunan adalah kecepatan pemrosesannya. Kalau komputer itu prosesornya gitu ya. Nah, kemudian juga memori kerjanya itu juga yang biasanya akan mengalami gangguan, atau biasanya kalau di komputer RAM-nya gitu ya. Yang ketiga adalah apa? Ototnya gitu ya. Nah, itu adalah fungsi organ yang ketiga yang biasanya mengalami penurunan. Massa ototnya terutama yang serat tipe 2, karena serat
otot kita ada beberapa tipe. Yang kedua adalah kekuatannya, terutama kalau nggak dilatih, biasanya juga akan menurun gitu ya. Kalau yang keempat, organ yang akan terganggu adalah tulang. Nah, tulang ini biasanya akan mengalami penurunan aktivitas osteoblast ketika mengalami gangguan, gampang untuk pulih ya. Kemudian juga kepadatan mineral tulang atau bone mineral density-nya. Organ yang kelima yang riskan terganggu adalah ginjal, dan ini yang biasanya paling ditakuti karena tidak reversible. Cadangan filtrasi IGFR kalau kita cek di lab, kemudian juga kemampuan adaptasinya terhadap stres. Nah, ini yang saya bicarakan adalah stres di organ. Nah, jadi bukan stres yang di sini ya, tapi stres yang di organ kita, yaitu stres yang tingkatnya adalah stres seluler. Apakah kita selalu sakit ya ketika kita menua secara usia kronologis tadi itu? Nah, ini saya bawakan suatu studi ya. Jadi ini sebetulnya adalah judul dari studi ya. Are we ill because we age? Ya, ini adalah jurnal dari Frontiers in Physiology tahun 2019 gitu. Ini studi-studi yang seperti ini sekarang lebih ngetrend dengan istilah namanya adalah geroscience. Karena banyak orang-orang sekarang itu berlomba-lomba untuk meningkatkan usia harapan hidup. Nah, jadi life expectancy, tapi sayangnya paradoksnya health expectancy-nya tidak selalu meningkat. Jadi lifespan-nya meningkat, tapi health span-nya belum tentu meningkat, malah banyak yang menurun ya. Di sini di studi ini bisa kalian baca, di sini saya kasih bold ya, saya kasih highlight. Additionally, there is no disease that occurs inevitably with aging. Thus, while aging is a risk factor, it is neither as a necessary nor sufficient cause for chronic disease. Ya, jadi artinya apa? Jadi kalau kita mau berbicara mengenai yang namanya sakit, itu tidak hanya soal usia. Ya, memang dalam arti tidak terelakkan ya kalau kita memang usianya bertambah gitu. Tapi ini bukan menjadi suatu hal yang pasti orang mengalami penyakit, tapi ini adalah suatu yang namanya faktor risiko. Faktor risiko itu apa sih? Faktor-faktor yang memperbesar terjadinya kemungkinan gitu ya, tapi bukan sebab akibat di sini. Nah, di studi ini juga ya saya berikan ada yang namanya adalah hallmarks of aging. Artinya apa? Tanda utama penuaan berdasarkan studi ini. Jadi buat yang mau baca, nanti saya kasih linknya ya di description. Saya cuma mau menyampaikan aja ada 9 tanda yang disampaikan di studi ini, itu yang menunjukkan adanya penuaan. Yang pertama adalah intercellular communication, jadi komunikasi antar sel. Ya, itu yang menunjukkan orang mulai mengalami penuaan. Yang kedua adalah genomic instability atau ketidakstabilan genomik. Yang ketiga adalah telomere attrition, ya, itu adalah pemendekan telomer. Yang keempat adalah epigenetic alteration, ya, itu adalah perubahan epigenetik. Yang kelima adalah loss of proteostasis, adalah hilangnya keseimbangan protein. Yang keenam adalah deregulated nutrient sensing, adalah deregulasi penginderaan nutrisi. Yang ketujuh adalah disfungsi mitokondria. Yang kedelapan adalah senescensi seluler, dan yang terakhir adalah stem cell exhaustion atau kelelahan sel punca. Waduh, ini apa dong? Yang nggak paham saya bahasa-bahasanya. Oke, saya nggak akan jelaskan terlalu kompleks. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang benar-benar terpengaruhi dengan kita yang namanya usia kronologis, seiringnya bertambahnya usia, itu hanya nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, yaitu genomic, telomer, dan epigenetic alteration. Ini yang memang benar-benar dipengaruhi oleh usia, dan itu pun bisa kita perhambat sebetulnya dengan kita pola hidup. 6 dari 9 itu tidak dipengaruhi secara langsung oleh usia kronologis, tapi oleh apa? Ya, oleh pola hidup kita ya. Nah, jadi fakta yang kita perlu tahu, tidak semua hallmark tadi itu terjadi secara fisiologis. Penuaan itu tidak sama dengan penyakit. Dan penyakit kronis, nah ini yang sebetulnya adalah akselerator. Akselerator itu apa sih? Mempercepat terjadinya semua hallmark atau tanda-tanda penuaan tadi. Gampangnya gini ya, kalau saya kasih analogi, usia itu memberi waktu. Gaya hidup dan penyakit itulah yang menentukan kerusakannya.
Nah, jadi kalau kita berbicara contoh yang paling gampang gini deh. Orang semakin panjang usianya kan semakin kesempatannya untuk berbuat dosa kan semakin panjang ya. Semakin banyak maksudnya. Beda sama anak-anak kecil. Kenapa kok anak-anak kecil itu lebih tidak berdosa? Ya karena kesempatannya tidak sebanyak orang-orang yang sudah usianya 60, 70, 80. Ya jadi itu yang paling mudah untuk saya memberikan analogi seperti itu. Nah, kalau kita punya usia yang lebih panjang, tentu dalam arti untuk berbuat dosa ya yang merusak kesehatan kita kan lebih panjang dibandingkan ketika anak-anak ini usianya masih belasan atau mungkin masih 20-an, meskipun pasien-pasien saya sekarang usia 20-an juga banyak ya. Jadi kita perlu tahu bahwa memang dari sini aja kita bisa memberikan suatu hipotesa orang yang usianya muda itu lebih sehat, belum tentu, karena sekarang tahu sendiri pola hidupnya bagaimana anak-anak usia 20-an, 30-an ya. Jadi gimana dok yang perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan ya yang membuat penuaan dini atau yang kita bilang sekarangnya namanya adalah early aging. Nah, semua hallmarks tadi, penandaan itu dipercepat oleh 4 hal. Nah, ini yang perlu Sobat Sehat perhatikan. Pertama adalah hiperglikemi. Hiperglikemi itu apa? Gula darah tinggi dan overnutrition. Nah, jadi kalau orang dulu sangat concern dengan yang namanya malnutrisi, sekarang orang itu overnutrition. Jadi jangan berpikir orang, wah kalau kita semakin banyak, semakin baik. Enggak, sebetulnya kita butuh yang cukup, bukan over, bukan malnutrisi. Karena orang sekarang lebih banyak yang punya kesakitan karena kebanyakan makan dibandingkan kekurangan makan. Yang kedua adalah inflamasi kronik. Nah, tubuh kita sebetulnya bisa mengatasi yang namanya inflamasi akut. Tapi kalau inflamasi kronik, tubuh kita kewalahan. Inflamasi akut contohnya apa? Kita exercise. Itu inflamasi akut. Inflamasi yang baik dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi kalau inflamasi kronik, nah itu yang tubuh kita nggak suka. Yang ketiga adalah inaktivitas, mageran, kaum rebahan. Gitu, males untuk melakukan aktivitas, inaktivitas. Dan yang keempat adalah disrupsi ritme sirkadian dan stres. Nah, ini yang berhubungan dengan pola tidur, istirahat kita. Langkah praktisnya gimana? Saya bingung dok. Ya, bahasa-bahasanya terlalu sulit. Langkah praktisnya gimana sih dok? Saya buat ini lebih praktis, lebih simpel lagi buat Sobat Sehat supaya lebih mudah untuk dilakukan. Yang pertama adalah pilarnya pola makan. Ya, saya selalu bagi menjadi 4 pilar. Ya, pertama pilar dari pola makan. Gimana caranya? Kurangin frekuensi makannya. Ya, jadi ini bahkan lebih penting daripada jumlah kalori karena banyak orang ketika bicara soal makan yang selalu diangkat adalah kalorinya berapa gitu. Saya bukan bicara bahwa kalori itu salah ya, bukan ya, tapi ada yang lebih penting yaitu frekuensi makan kita perlu kita kontrol, jangan terlalu sering. Yang kedua, karbohidratnya terkontrol. Karbohidrat tuh sekarang seringkali dijadikan momok. Ya, saya udah nggak makan karbohidrat dok. Kayaknya emang kenapa kalau makan karbohidrat? Karbohidrat itu bukan sesuatu yang buruk sebetulnya, tapi kita perlu kontrol, bukan dihindari total. Ya. Kemudian yang ketiga, proteinnya cukup. Karena kalau orang sekarang banyak berpikir, wah yang terbaik itu protein, yang penting saya makan protein sebanyak-banyaknya. Ini bisa mengaktifkan yang namanya mTOR. Ya, mTOR itu apa? Mungkin next time akan saya bahas. Intinya kalau mTOR-nya terlalu tinggi itu akan memendekkan kita punya usia juga. Jadi kita proteinnya cukup, perlu, benang. Protein itu esensial, tapi tidak perlu berlebihan. Yang keempat adalah konsumsi lemak yang sehat. Ya, monounsaturated fat atau lemak tak jenuh tunggal, itu yang sering kali saya sampaikan paling penting ya, omega 3 itu ya. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi fitonutrien. Apa fitonutrien? Itu adalah fitonutrisi, zat nutrisi yang kecil sekali tapi efeknya poten sekali, bahkan ini lebih penting daripada kalori. Nah, soal pola aktivitas gimana kalau sekarang kita bilang inaktivitas tadi menyebabkan kita punya banyak masalah-masalah penuaan. Nah, ini yang bisa menyebabkan penyakit kronis yang kemudian bisa menyebabkan kita punya health span yang rendah. Resistance training lakukan 2-3 kali seminggu. Ya, resistance training itu paling gampang ya kalau orang tahu sekarang angkat beban. Zona 2 aerobik ringan itu ini antara 30-45 menit 3-5 kali seminggu ya. Kalau nggak punya waktu panjang ya kita lebih pendek nggak apa-apa. Kemudian gerak ringan harian atau NEAT, non exercise activity ya, itu juga penting. Jadi jangan terlalu lama duduk gitu ya. Kalau kita duduk lama ya kita berdiri jalan-jalan sebentar
sebentar. Yang ketiga, pilarnya adalah pola tidur. Tidur konsisten, jadi jamnya itu lebih penting daripada kita cuma memperhatikan durasi. Artinya apa? Kita punya kebiasaan jam tidur dan jam bangun yang sama. Ini yang akan kita menyeimbangkan, kita punya yang namanya ritme sirkadian. Kemudian kalau kita masih belum punya ritme sirkadian yang baik, gimana dok? Kita bisa mengakalinya dengan cahaya pagi 10-20 menit ya. Kita melihat cahaya pagi itu bisa mereset ritme sirkadian kita. Kemudian last meal ya, makan terakhir 3 jam sebelum tidur. Ini juga bisa membantu untuk sebagian besar orang. Nah, yang terakhir adalah pilarnya tentu adalah manajemen stres. Orang hidup pasti punya stres. Nah, kalau yang nggak punya stres hanya orang-orang yang udah tidak hidup ya. Jadi kita bisa melatih kita punya manajemen stres itu dengan pertama kita latihan napas ya. Banyak sekarang latihan napas apapun boleh 2-5 menit sehari. Kemudian juga kita punya aktivitas yang sifatnya itu reflektif, merefleksikan diri kita, jalan di alam ya, journaling ya. Apa aja yang kita dapatkan hari ini, apa yang membuat kita bersyukur. Kemudian puasa itu juga bisa membuat kita itu refleksi diri ya, bukan cuma sekedar nggak makan, tapi kita juga punya perjalanan spiritual juga dengan puasa. Dan doa. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang beragama. Kalau yang nggak punya agama biasanya ya bingung doanya sama siapa. Dan yang terakhir adalah koneksi sosial. Nah, ini kita juga penting ya, kita punya dalam arti jangan ansos, jangan antisosial. Jadi hidup sehat itu jangan membuat kita jadi tidak punya koneksi sosial, tapi kita justru paham bagaimana kita berkoneksi sosial ya, terutama kalau kita udah sering dengerin SB30 Health pasti udah tahu banyak saya berikan tips-tipsnya. Kesimpulannya apa dari yang kita katakan? Oh, apakah organ itu nggak usah apa-apakan pasti rusak karena usia? Ya tentu jawabannya tidak ya, karena kerusakan organ itu bukan karena usia ya, bukan karena usia kronologis. Usia itu again hanya memberikan waktu, kesempatan untuk kita merusak organ itu. Makanya jangan dirusak ya. Gaya hidup ini menentukan arah bagaimana kita mau merusak atau kita mau menjaga. Nah, jadi usia biologis atau yang usia organ kita itu adalah hasil dari kebiasaan harian kita ya. Jadi saya selalu bilang yang perlu kita nurture, yang perlu kita latih adalah kebiasaan harian kita. Karena yang sesekali nggak merusak, yang sesekali juga memperbaiki ya. Yang kita perlu bentuk adalah habit yang sehat. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.